Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang terakhir ya. Sekaligus hari ini perpisahan. Sayangnya nggak ada snacknya ya. Oke, ini hari perpisahan kita. Pada hari ini saya akan presentasi 3 hal. Yang pertama saya akan presentasi tentang paradigma definisi sosial. Kemudian saya akan presentasi tentang review kuliah kita dari awal sampai akhir sekitar 15 menit. Kemudian sesudah itu saya akan presentasi mengenai rencana kegiatan kita selanjutnya, yaitu ujian akhir semester. Minimal kisi-kisinya gitu ya. Oke, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti ditanyakan sesudah selesai saya presentasi. Sekarang mengenai paradigma definisi sosial. Anda bisa buka grup kita, Sosiologi kelas A. Lihat di pertemuan 7. Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa cara kita belajar sudah cocok dengan yang seharusnya ya. Meskipun redaksi kalimatnya tidak sama persis, tapi pemahaman kita tentang 3 teori utama di paradigma definisi sosial itu sudah sesuai ya. Mari kita lihat slide ketiga. Slide keempat. Slide keempat yang judulnya teori aksi. Selama ini kan saya selalu bicara pada Anda bahwa kalau kita bicara tentang teori aksi, kekuatannya pada kesadaran. Kesadaran ada 2, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika yang bersangkutan mengambil keputusan, kesadaran objektif ketika yang bersangkutan melaksanakan keputusan orang lain. Itu yang selalu saya sampaikan. Sekarang kita cek redaksi kalimatnya yang disampaikan oleh Gottritzer ya. Gottritzer mengatakan kalau bicara tentang teori aksi, substansinya adalah tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Sudah sesuai dengan yang kita punya itu ya. Sebagai subjek, manusia bertindak atas atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Saya pikir itu oke ya, itu logika. Kemudian dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Logis ya. Kemudian kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Oke, kemudian yang berikutnya, manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Yaitu kan fitrah manusia begitu ya. Kemudian ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Itu hal yang logis ya. Jadi penjelasan di dalam teks ini cerita tentang hal yang logis dari yang selama ini kita pahami, bahwa teori aksi itu kekuatannya pada kesadaran. Kesadaran itu adalah kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kemudian nanti muncul bahwa dia bertindak berdasarkan tujuan, bahwa kemudian ada moralitas di situ. Itu adalah hal yang logis, hal yang biasa secara logika. Kemudian kita masuk ke teori berikut, teori interaksionisme simbolik. Beberapa pakar ada yang menyebut interaksionisme simbolik, ada yang menyebut interaksi simbolik. Saya pikir dua-duanya oke, Anda tinggal pilih salah satu ya. Kemudian selama ini saya selalu bilang bahwa kekuatan teori interaksi simbolik berada pada pemaknaan, pada makna. Maka kemudian mari kita lihat teksnya. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Jadi dimaknai berdasarkan situasi ketika mereka berinteraksi. Kemudian makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Sudah pernah kita bahas ya bagaimana orang yang awalnya menganggap PTSL itu, misalnya PTSL kan ada sekian tahap, misalnya tentang penghormatan terhadap dokumen. Ada yang awalnya menganggap hal itu sebagai beban, dimaknai sebagai beban, penghormatan terhadap dokumen, tetapi kemudian atas intervensi teman-teman dari Kantah, maknanya berubah, bahwa itu baik, bahwa itu menguntungkan. Yang awalnya beban menjadi sesuatu yang menguntungkan, makna awal dan makna akhir. Itu tentang paradigma definisi sosial. Kemudian yang terakhir, teori fenomenologi. Saya selalu bilang bahwa teori fenomenologi kekuatannya pada norma. Saya sebut ada sekian banyak norma dan salah satunya adalah norma sosial. Di dalam teks ini dikatakan bahwa
Kalau kita bicara tentang teori fenomenologi ya, substansinya adalah norma atau aturan sosial yang mengendalikan tindakan para aktor. Jadi norma sosial itu mengendalikan tindakan para aktor. Aktor itu siapa? Yang kita sering sebut dengan istilah para pihak gitu ya. Kemudian dan yang memantapkan struktur sosial. Kalau para pihak, kalau para aktor tunduk pada norma sosial, berarti kan struktur sosialnya mantap ya. Artinya ada elit, middle class, grassroots-nya utuh, tidak kemudian saling berbenturan. Kemudian sesungguhnya merupakan hasil interpretasi. Jadi norma sosial itu merupakan hasil interpretasi para pihak, hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Jadi para aktor mengalami sesuatu kejadian, kemudian disusun normanya, kemudian itu diikuti dan menjadi alat untuk berinteraksi. Itulah yang disebut dengan teori fenomenologi. Itu saja paradigma definisi sosial. Sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu saya akan buat review tentang perkuliahan kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Bagaimana cara mereviewnya? Saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana saya membedah sebuah isu agraria dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Isu yang saya pilih, isu yang paling mudah dipahami, yaitu reforma agraria. Reforma agraria di mana? Di tempat yang selalu saya kunjungi ya, yaitu Kelurahan Pucung. Jadi isunya adalah reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Itu isunya. Kemudian penjelasan isunya adalah reforma agraria di Kelurahan Pucung itu dilaksanakan dengan melakukan 2 kegiatan utama, yaitu penguatan aset dan pemberian akses. Penguatan aset dilakukan oleh kantor pertanahan melalui program PTSL, sehingga kemudian 96% tanah di Kelurahan Pucung sudah disertifikatkan. Hanya tinggal beberapa persen karena lokasinya tidak memungkinkan untuk diukur dan sebagainya. Kemudian pemberian akses dilakukan oleh STPN, oleh saya dan kawan-kawan. Jadi sebetulnya reforma agraria itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu oleh kantor pertanahan dalam hal ini melakukan penguatan aset dan oleh STPN dalam hal ini melakukan pemberian akses. Oke, sampai di situ. Maka kemudian berikutnya, isu berikutnya yang harus kita jelaskan adalah hal berikutnya yang terkait isu yang harus kita jelaskan adalah para pihaknya nggak cuma 2, minimal ada 4. Sudah ada kantor pertanahan, ada STPN, kemudian ada pihak selanjutnya yaitu pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat Pucung, masyarakat Kelurahan Pucung. Itu para pihaknya. Oke, isinya sudah jelas, penjelasannya sudah cukup, maka kemudian sekarang kita mulai masuk ke pembedahan yang menggunakan 9 teori. Pertama kita bedah dengan menggunakan teori struktural fungsional. Kekuatan teori struktural fungsional terletak pada kemampuannya memahami tentang sinergi. Maka keywordnya adalah sinergi. Jadi kalau Anda mendengar kata struktural fungsional berarti keywordnya adalah sinergi. Kalau bicara sinergi berarti bicara sintesa energi, bicara tentang berbagi tugas, berbagi peran. Maka langkah berikutnya yang penting adalah setelah kita menentukan para pihak, tentukan peran masing-masing pihak, siapa mengerjakan apa. Maka tadi kita sudah jelaskan sekalian ketika kita bahas tentang isunya. Kantor pertanahan berperan melakukan penguatan aset. Dalam hal ini dilaksanakan dalam format pendaftaran tanah, khususnya melalui pendaftaran tanah sistematik lengkap. STPN berperan dalam hal pemberian akses. Ada sekian banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari penelitian untuk melihat potensi wilayah, kemudian mendorong masyarakat membuat master plan secara partisipatif, kemudian ada pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria, kemudian ada pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata, dan nanti tanggal 21 Desember akan saya lanjutkan dengan kegiatan pelatihan penguatan identitas kelurahan. Kelurahan Pucung itu punya 4 identitas. Kelurahan maritim, kelurahan rintisan budaya, kelurahan agraris, dan kelurahan wisata. Itu peran STPN dan kantor pertanahan. Bagaimana dengan peran pemerintah kelurahan? Pemerintah kelurahan berperan memfasilitasi agar kegiatan reforma agraria berjalan lancar, agar penguatan aset berjalan lancar, agar pemberian akses berjalan lancar, memfasilitasi perannya. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat berperan melaksanakan seluruh kegiatan reforma agraria
mulai dari penguatan aset sampai dengan pemberian akses. Mulai dari hal yang berkaitan dengan pendataran tanah, sertifikasi atas tanah, sampai dengan kegiatan berbagai pelatihan dalam rangka membangun, menguatkan potensi masyarakat desa. Selesai, semua pihak sudah dijelaskan perannya, itulah sinergi. Jadi yang namanya sinergi itu berbagi tugas, berbagi peran, siapa mengerjakan apa. Selesai, teori struktural fungsional kita lewati, kita masuk ke teori neofungsional. Teori neofungsional keywordnya adalah pada ketegangan dan provokasi. Jadi kalau Anda mendengar kata teori neofungsional, keywordnya, kata kuncinya adalah ketegangan dan provokasi. Mari kita lihat, ketika masing-masing pihak berusaha agar reforma agraria berjalan lancar sesuai dengan perannya masing-masing, itu kan menimbulkan ketegangan pada diri mereka masing-masing. Ketegangan itu bermula ketika mereka semua ingin memberikan yang terbaik, tapi kan menjadi beban secara psikologis. Nah, ketegangan seperti itu harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Maka kemudian kantor pertanahan sekali waktu datang untuk meredam ketegangan agar tidak terlalu tegang. Oh ini nggak usah, oh ini boleh. Ya. Begitu juga kami dari STPN datang ke lokasi untuk meredam situasi agar kemudian ketegangan tidak berlanjut. Dan sekaligus mencegah adanya provokasi ya. Sehingga kemudian ketegangan bisa diatasi, tidak berlanjut menjadi konflik. Karena kan seperti yang saya bilang, yang awalnya sinergi, struktural fungsional, kalau kemudian muncul ketegangan tidak segera diatasi, maka kemudian bergeser ke konflik. Berarti teori neofungsional selesai. Ketegangan bisa diatasi, dan kemudian provokasi bisa dicegah. Kita bergeser ke teori yang ketiga, yaitu teori konflik. Teori konflik kekuatannya pada kemampuan mengenali perbedaan kepentingan dan kewenangan. Anda harus tahu bahwa kalau terjadi perbedaan kepentingan, besar kemungkinan terjadi konflik. Maka kemudian kita lihat kepentingan masing-masing pihak. Kantor pertanahan punya kepentingan agar program reforma agraria berjalan lancar, karena itu adalah bagian dari dalam rangka kelancaran juga kegiatan PTSL. PTSL itu ditargetkan. PTSL itu ditargetkan, reforma agraria ditargetkan. Kalau itu tidak terlaksana berarti prestasi kantor pertanahan buruk. Maka kemudian kepentingan pertanahan adalah membuat kegiatan berhasil agar prestasinya sebagai kantor tidak dipandang buruk oleh atasannya, oleh Kanwil BPN. Itu kepentingan Kanta. Kepentingan STPN menjaga kualitas akreditasinya. Kita kan ingin menjadi perguruan tinggi yang berakreditasi baik. Maka kemudian kita jaga agar tridharma perguruan tinggi berjalan baik dari mulai pengajaran, penelitian para dosen, dan pemberdayaan masyarakat. Itu kepentingannya. Bagaimana dengan pemerintah kelurahan? Pemerintah kelurahan punya kepentingan agar kemudian kalau reforma agraria berjalan lancar, maka kelurahan Pucung itu punya kesempatan untuk memenuhi tagline-nya. Punya kesempatan untuk mewujudkan semboyannya, yaitu menjadi kelurahan Pucung yang mandara, mandiri, damai, dan sejahtera. Itu kepentingannya kelurahan Pucung, menjaga agar bisa mewujudkan mandara, mandiri, damai, sejahtera. Bagi masyarakat, kepentingannya adalah mereka ingin sejahtera. Kalau asetnya sudah diperkuat, kalau aksesnya bisa diperoleh, akses asetnya itu sudah bisa diperoleh, maka kan dia punya kesempatan untuk sejahtera. Mereka punya kepentingan kesejahteraan. Nah, itulah yang kemudian kita sering pahami bahwa kalau bicara kesejahteraan, saya sering bilang ada 4 minimal. Masyarakat punya kepentingan agar dia sejahtera secara ekonomi, pendapatan meningkat, sejahtera secara psikologis, bekerjanya dengan lebih tenang, tidak dikejar hal-hal yang lain yang menghalangi profesi mereka. Kemudian ada sejahtera budaya ketika mereka bisa mengekspresikan nilai-nilainya, value-nya, dan tradisinya. Dan ada sejahtera sosial ketika mereka rukun, kompak dalam wilayah Kelurahan Pucung. Anda bisa lihat ada perbedaan kepentingan. Kantah, STPN, pemerintah Kelurahan Pucung, masyarakat berbeda kepentingan. Bagaimana caranya agar kemudian perbedaan kepentingan itu tidak bermuara pada konflik, maka harus dipersatukan. Itulah yang kemudian seringkali diadakan rapat koordinasi antara kami, Kantah, pemerintah kelurahan, dan tokoh masyarakat. Wujudnya adalah rapat koordinasi. Substansinya adalah mengingatkan kembali tentang pentingnya RA. Bahwa RA itu kepentingan bersama. Bahwa reforma agraria itu kepentingan bersama. Kepentingan Kantah, kepentingan STPN. STPN kan juga perlu mendukung RA.
kepentingan pemerintah kelurahan yang juga perlu mendukung RA, kepentingan masyarakat setempat yang perlu mendukung RA agar kesejahteraannya meningkat. Jadi menjadikan RA sebagai fokus utama, menjadi tujuan bersama, menjadikan kepentingan bersama agar untuk meredam atau menyatukan perbedaan kepentingan itu. Karena kan teori konflik bilang, perbedaan kepentingan yang tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, tidak dicarikan solusi penyatuannya, maka besar kemungkinan jadi konflik. Kan kita ingin konfliknya tidak terjadi. Berbekal teori konflik, kita ingin konflik tidak terjadi. Dan, jadi itu yang kemudian diupayakan. Itulah teori konflik, selesai. Berarti kan paradigma fakta sosial beres ya. Sekarang kita masuk ke paradigma yang berikut, paradigma perilaku sosial. Ada 3 teorinya, teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, dan teori pilihan rasional. Ketiga teori itu sama-sama menggunakan konsep reward and punishment. Hanya saja ada bedanya. Kalau di teori perilaku sosial, reward and punishment-nya itu untuk yang bersangkutan, untuk menjadi alat penilai apakah dia akan mengulang perbuatannya atau menghentikan atau mengganti perbuatannya. Dia akan mengulang perbuatannya kalau itu menguntungkan, dapat reward. Dia akan mengganti perbuatannya atau menghentikan perbuatannya kalau itu kemudian ternyata menimbulkan punishment atau kerugian atau tidak menguntungkan begitu. Itu yang perilaku sosial. Konsepnya sama, reward and punishment. Tetapi kemudian kalau di teori pertukaran, reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Kalau pihak satu memberi reward, pihak dua akan memberi reward, begitu sebaliknya. Bagaimana dengan yang teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional lebih fokus pada reward dan untuk sementara tidak terlalu memperhatikan punishment. Karena teori pilihan rasional kan konsepnya pertama menentukan preferensi, mana yang diprioritaskan, kemudian membuat ekspektasi, mengapa itu diprioritaskan, kemudian yang terakhir adalah melihat apakah upaya memprioritaskan sesuatu dengan harapan tertentu bisa mewujudkan maksimalisasi keuntungan, meningkatkan atau mengoptimalkan keuntungan, mengoptimalkan reward. Ya. Itu teorinya. Sekarang mari kita lihat dalam konteks Kelurahan Pucung. Tentu pertama kita bicara bedah para pihak ya, maka kemudian kita lihat perilakunya. Kalau perilaku kita gunakan teori perilaku sosial ya, kalau kita gunakan perilaku sosial, kita lihat kantor pertanahan. Kantor pertanahan ketika mereka berperilaku saat ini begitu ya, saat dilaksanakannya PTSL, mereka serius mengerjakan itu sesuai dengan juknisnya, perilaku hari ini akan bermuara atau berdampak pada perilaku mereka di masa depan. Kalau hari ini mereka serius, kan berarti mereka mencapai target. Kalau mereka mencapai target, mereka dianggap berprestasi. Kalau mereka berprestasi, mereka mendapat kepercayaan. Kalau mereka mendapat kepercayaan di hari depan, di masa berikutnya, dia akan mendapat kegiatan yang lebih intens dari kegiatan hari ini. Kalau saya bilang intens, tidak cuma PTSL, mungkin bagian-bagian yang lain ya, termasuk pengadaan tanah dan lain sebagainya, reforma agraria dan lain sebagainya. Jadi itu, mendapat kepercayaan, sehingga kemudian di masa depan dia mendapat kegiatan yang lebih padat dari kegiatan hari ini. Itu kantor pertanahan. Bagaimana dengan STPN? Kalau STPN konstan, kalau STPN konsisten dengan kegiatan yang melakukan pemberdayaan masyarakat, maka kan kemudian STPN tidak lagi dipandang sebagai perguruan tinggi yang orang bilang menara gading ya. Banyak ngomong, banyak teori, tapi nggak berguna buat masyarakat. Sehingga kemudian kan itu sangat merugikan dari aspek kepercayaan masyarakat. Nah kalau itu dilakukan dengan konsisten, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan konsisten, maka kepercayaan masyarakat menjadi muncul. Dan itu nanti memudahkan STPN untuk berperilaku yang lebih berkemajuan dari yang saat ini. Kalau saat ini misalnya STPN hanya berani menerima 1.000 mahasiswa, kalau kemudian mereka semakin intens bermanfaat, kan bisa menawarkan 2.000, 3.000 mahasiswa. Semakin besar, semakin akreditasinya semakin unggul gitu ya. Itu STPN. Perilaku hari ini berdampak pada perilaku berikutnya atau perilaku masa depan. Begitu juga dengan kantor kelurahan, pemerintah Kelurahan Pucung, kalau kemudian RA-nya berhasil, hari ini mereka dukung itu, kemudian di masa depan mereka bisa lebih memanfaatkan potensi wilayah, kan mereka punya konsep Mandara, mandiri, damai, dan sejahtera. Maka dia bisa kembangkan semua potensi dari mulai pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pucung dalam konteks desa, dalam konteks kolektif, dalam konteks kelurahan. Itu pemerintah Kelurahan Pucung. Bagaimana dengan masyarakat?
Kalau mereka ikut kegiatan reforma hari ini, perilaku mereka mengikuti kegiatan reforma hari ini, asetnya kuat, aksesnya dapat, maka kan kemudian itu membuka kesempatan pada dia di masa depan melakukan kegiatan yang lebih berpenghasilan, lebih tinggi nilai kesejahteraannya. Itu perilaku sosial, itu teknik kita membedah berdasarkan teori perilaku sosial. Bagaimana dengan teori pertukaran? Teori pertukaran itu bicara tentang pertukaran reward and punishment. Kalau Kantah bertindak baik, maka pihak yang lain juga akan bertindak hal yang sama. Kalau Kantah memberikan reward kepada STPN dalam bentuk penghormatan, oh STPN silakan pemberdayaan, kami akan masuk di PTSL. Maka STPN juga akan memberi reward yang sama. Oh kami akan fokus di pemberdayaan, tapi kami kemudian tetap menghormati penguatan aset. Begitu juga dengan pihak-pihak yang lain. Jadi reward dari salah satu pihak akan mendorong pihak lain memberikan hal yang sama. Pemerintah kelurahan, kalau dia bisa memberikan reward kepada masyarakat dengan memberi pelayanan yang baik, terutama dalam hal dokumen, penyelesaian dokumen dalam rangka PTSL, atau fasilitasi pelatihan, maka kan masyarakat akan semakin antusias untuk mendukung pemerintah kelurahan. Jadi reward akan direspon dengan reward. Nah, dalam konteks Kelurahan Pucung, realitas yang ada adalah reward. Bertukar reward, tidak ada yang bertukar punishment ya. Itu teori pertukaran sosial. Bagaimana dengan teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional kan kekuatannya pada preferensi, prioritas, dan pada ekspektasi. Maka kalau kemudian semua pihak itu ada 4 pihak, menempatkan reforma agraria sebagai prioritas mereka, diharapkan ekspektasinya adalah masyarakat akan mendapat penguatan aset dan pemberian akses, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga kemudian pada akhirnya muaranya kan optimalisasi keuntungan. Itu yang dibilang peningkatan kesejahteraan. Sejahtera ekonomi, sejahtera sosial, sejahtera budaya, sejahtera psikologis. Itu teori pilihan rasional. Sekarang kita pindah ke paradigma definisi sosial. Kita masuk ke teori aksi tentang kesadaran subjek dan objek. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kita sudah tentukan 4 pihak, maka kita akan lihat bahwa kesadaran subjektif, ini teori aksi ya, kesadaran subjektif dan terpertanahan terlihat ketika mereka mengambil keputusan untuk melaksanakan PTSL atau penguatan aset di Kelurahan Pucung. Karena sesungguhnya mereka punya pilihan sekian banyak kelurahan, tapi ketika mereka mengambil keputusan kami akan melaksanakan PTSL, penguatan aset di Kelurahan Pucung. Itu keputusan subjektif. Bagaimana kemudian kesadaran objektifnya? Kesadaran objektifnya adalah ketika teman-teman di Kantah memperhatikan potensi wilayah setempat termasuk SDM-nya dan mengikuti petunjuk atau juknis yang ditetapkan oleh BPN Pusat. Jadi mereka melaksanakan keputusan orang lain, juknis itu keputusan orang lain. Kemudian kondisi wilayah dan SDM itu kan situasi yang harus dilihat secara objektif di lapangan. Jadi itulah kesadaran objektifnya Kantor Pertanahan. Bagaimana dengan STPN? Sama. STPN juga begitu. Kesadaran subjektifnya ketika kami dari STPN memilih lokasi itu untuk pemberdayaan masyarakat. Kesadaran objektifnya adalah ketika kami melihat potensi wilayah, SDM, dan kemudian kaidah pemberdayaan masyarakat. Kan ada kaidahnya, ada ilmunya pemberdayaan masyarakat. Itu STPN. Bagaimana dengan pemerintah kelurahan? Pemerintah kelurahan kemudian subjektifnya ketika mereka mengambil keputusan mendukung. Kami mendukung kegiatan RA. Itu keputusan, itu kesadaran subjektifnya pemerintah kelurahan. Bagaimana objektifnya? Pemerintah kelurahan tunduk pada keputusan Kantah dan STPN. Tunduk pada keputusan Kantah dalam hal penguatan aset, tunduk pada keputusan STPN dalam hal pemberdayaan masyarakat atau pemberian akses. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat keputusan subjektifnya ketika mereka ikut serta, keputusan objektifnya ketika mereka tunduk pada semua pihak itu. Tunduk pada pemerintah kelurahan yang mengatur tata krama, etika, pelaksanaan kegiatan, tunduk pada Kantah yang mengatur tentang penguatan aset, tunduk pada STPN yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat. Selesai ya, itu bicara tentang teori aksi. Kemudian kita geser ke teori fenomenologi. Teori fenomenologi bicaranya tentang norma sosial. Ketika bicara tentang norma sosial, tadi kan dikatakan bahwa norma sosial itu diwujudkan, diciptakan, dibuat untuk mengatur pola interaksi para pihak. Maka nanti di dalamnya ada tata krama, etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi modal pola interaksi 4 pihak.
pola interaksi Kantah, STPN, pemerintah Kelurahan Pucung, dan masyarakat Kelurahan Pucung. Pola interaksi itu dikemas, dikelola dengan menggunakan norma sosial sebagai instrumen untuk mempersatukan mereka berempat agar kemudian komunikasinya berjalan lancar. Itu teori fenomenologi. Terakhir, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik Anda sudah paham ya, makna. Apa makna RA bagi Kantah? Itu maknanya dimaknai sebagai tugas. Harus dilaksanakan. Apa makna pemberdayaan masyarakat bagi STPN? Sama, tugas juga, cuman kalau yang ini konteksnya adalah tugas dari BPN, kalau ini konteksnya adalah dalam rangka menjaga kualitas akreditasi STPN. Apa maknanya RA bagi pemerintah Kelurahan Pucung? Maknanya adalah instrumen untuk mewujudkan Mandara, mandiri, damai, sejahtera. Apa maknanya bagi masyarakat? Instrumen kesejahteraan. Selesai. Jadi itu adalah penjelasan tentang bagaimana sebuah isu dibedah dengan 9 teori sosiologi. Ya, jadi kan tidak terlalu sulit ya. Yang penting Anda paham keywordnya. Jadi kalau Anda mendengar kata struktural fungsional, keywordnya sinergi. Kalau Anda mendengar tentang teori teori neofungsional, keywordnya adalah ketegangan dan provokasi. Kalau Anda mendengar teori konflik, keywordnya adalah kepentingan dan kewenangan. Kalau Anda mendengar tentang teori perilaku, keywordnya adalah perilaku hari ini berpengaruh pada perilaku masa depan. Kalau Anda mendengar kata teori pertukaran sosial, keywordnya adalah pertukaran reward and punishment. Kalau sana memberi reward, kami beri reward. Kalau sana memberi punishment, kami beri punishment. Reward keuntungan, punishment kerugian. Apalagi teori pilihan rasional, keywordnya 3, agak banyak itu keywordnya. Preferensi, prioritas, ekspektasi, harapan, dan maksimalisasi keuntungan. Kalau kemudian Anda mendengar kata atau teori interaksi, teori aksi, berarti keywordnya adalah kesadaran, subjektif dan objektif. Kalau Anda mendengar teori fenomenologi, keywordnya adalah norma sosial. Ya, norma sosial dalam rangka membangun interaksi yang baik. Kemudian kalau mendengar kata teori interaksi simbolik, keywordnya adalah makna. Jadi itu cara mengingat ya, agar supaya kemudian Anda paham. Dan jangan lupa, Anda kan sudah, kalau nggak salah 5 tugas itu sudah 6 mungkin ya. 6 atau 5 itu saya lupa. Nah kalau 5 ya. Nah kalau 5 berarti kan kalau ada tugas 1 sampai tugas 5. Setiap tugas ada 3 video. Berarti kan sudah 15 video. Dari masing-masing video ada 5 isu. Ya, kan saya selalu bilang isu pertama itu isu A. Berarti kan Anda sudah paham ada 75 isu. Jadi di kepala Anda itu ada 75 isu agraria dan ada 9 teori sosiologi yang kalau kita gunakan konsep sosiologi agraria adalah cara kita membedah isu agraria dengan menggunakan perspektif sosiologi. Itu ya, jadi sudah banyak itu isu yang Anda pahami. Oke, terakhir saya akan bicara tentang kisi-kisi UAS. Soalnya itu nanti kira-kira 2 halaman. Kalau Anda dengar kata 2 halaman, soalnya nggak banyak. Soalnya cuma 4. Yang banyak itu informasinya. Jadi nanti di halaman 1 itu ada sekitar setengah halaman lebih, itu bicara tentang informasi. Saya akan nulis informasi yang berkaitan dengan agraria, bla 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 gitu. Ada sumbernya supaya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian sesudah itu jadi Anda perintah saya adalah baca informasinya. Baca jangan sampai terlewat. Sesudah itu baru kita masuk soal nomor 1. Soal nomor 1 perintahnya adalah Anda baca informasinya, kemudian pilih isu yang paling Anda kuasai. Itu isunya banyak di dalam cerita itu. Ada 9 atau 10 isu. Jangan ditulis semua. Pilih 1 aja dari sekian banyak isu itu. Pilih 1 isu yang Anda kuasai. Tulis isunya. Nomor 1 isu yang Anda kuasai misalnya apa gitu ya, misalnya X gitu ya. Kemudian Anda tambahkan, kemudian saya bilang pilih isu yang Anda kuasai dan beri penjelasan tentang pemahaman Anda terhadap isu tersebut. Jadi pilih isunya sesuai dengan yang ada di informasi itu. Kemudian tambahkan pengetahuan Anda tentang isu tersebut. Semampu sepengetahuan Anda. Untuk menguji apakah Anda paham betul tentang isu tersebut. Selesai, berarti nomor 1 selesai tugas nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 saya akan perintahkan begini. Bedah isu tersebut, isu yang Anda pilih itu, dengan menggunakan teori X misalnya.
Jadi nanti ada dari 9 teori itu akan saya pilih teori tertentu yang saya suka. Bedah dengan menggunakan teori X. Maka Anda bedah isu itu dengan menggunakan teori itu. Selesai ya. Jadi soal nomor 1 Anda menetapkan isunya, Anda yang pilih isunya. Soal nomor 2 saya yang minta bedah isunya dengan menggunakan teori yang saya tentukan. Yang nomor 3 dibalik. Yang nomor 3 isunya saya yang menentukan. Saya buat isu tertentu tidak ada hubungannya dengan soal yang informasi yang di atas. Saya buat isu baru, kemudian saya minta Anda menjelaskan isu tersebut. Dari mana saya ambil isu itu? Dari sekian kali kita bertemu di kelas itu. Dari tugas-tugas Anda, kan tugas Anda banyak di ruangan saya itu. Tinggal saya tutup mata, ambil tugasnya siapa, saya pilih isunya, saya masukkan di soal. Soalnya belum saya buat sekarang ya. Tapi kira-kira nanti cara kerja saya gitu, saya ambil acak, gunanya siapa gitu, kemudian saya tulis isunya. Jadi soal nomor 3, saya yang menentukan isunya. Anda diminta menjelaskan isu tersebut. Soal nomor 4 dibalik. Bedah isu itu sesuai dengan teori yang Anda sukai. Kan kita sama-sama ya, saya 2 nomor, Anda 2 nomor. Kita fair. Ya. Nomor 1, Anda menentukan isunya. Nomor 2, saya menentukan teorinya. Nomor 3, saya menentukan isunya. Nomor 4, Anda yang menentukan teorinya. Jadi kita sama. Dua sama ya, dua. Itu kira-kira soalnya. Dan yang penting adalah ketika masuk ruangan ujian, usahakan tampilkan diri Anda percaya diri. Tampil ke ruang ujian percaya diri. Kerjakan semampunya, jangan mencontek seperti yang saya selalu bilang, kalau Anda mencontek saya wajib ngasih nilai E karena ada berita acaranya dari pengawas itu. Kalau saya nggak ngasih nilai E, saya kena pelanggaran etika dosen. Oleh sebab itu nasihatnya jangan mencontek. Kerjakan semampunya. Kalau Anda lupa, mainkan logika. Kan kalau logika nggak ada istilah lupa ya. Logika ada terus gitu ya. Mainkan logika, lihat kata-katanya, kemudian jalankan. Oke, itu presentasi saya. Siapa di antara Anda yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Sebelum kita bubar. Sekarang baru jam 16.31. Silakan. Oh iya, silakan. Ya. Setelah 5 ini, saya sama Mbak Lolo ada wawancara ini BST. Oh iya. Kami izin. Oke, silakan. Ya. Apa tadi yang banyak? Oh, ya, silakan. Pak, ini soal nomor 4 ini apa yang menentukan teori dari Bapak terus kita beda. Soal nomor 4, teorinya kamu yang menentukan. Oh, kita yang menentukan. Saya ulang ya kalimatnya. Soal nomor 1, isunya kamu yang menentukan. Soal nomor 2, teorinya saya yang menentukan. Soal nomor 3, isunya saya yang menentukan. Ya, silakan. Soal nomor 4, teorinya kamu yang menentukan. Tapi diambil dari 9 teori itu. Oh, jangan ambil teori yang lain. Jangan kamu berdasarkan teori gravitasi. Nah, ambil salah satu dari 9 teori itu. Jadi ambil dari 9 teori. Oke? Ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada berarti semua paham format soalnya. Ayo silakan yang ada kepentingan. Ya. Ya. Ya, silakan. Pilihan nasional terkait ujiannya ada preferensi, prioritas, ekspektasi dan apa? Ya. Teori pilihan rasional itu keywordnya 3, kata kuncinya 3. Yang pertama preferensi. Preferensi nanti lihat di PowerPoint-nya ya. Preferensi itu artinya prioritas. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang dulu saya sering bahas di kelas kan antara belajar dengan tidur siang. Oh, belajar tidur siang duluan, belajar belakangan. Itu preferensi. Yang kemudian yang sebelahnya adalah ekspektasi. Jadi posisinya itu preferensi, ekspektasi, maksimalisasi keuntungan. Kemudian Anda mainkan logika, nanti di jawabannya itu kalau Anda gunakan teori itu Anda jelaskan bahwa setelah ini dianggap sebagai prioritas, maka diharapkan, nah kata diharapkan itu di ekspektasi itu, diharapkan bla 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 bla, kemudian maksimalisasi keuntungan, apa keuntungan besarnya dari tindakan itu? Apa untungnya kalau ini dibuat begini prioritasnya, ekspektasinya begini dan apa untungnya? Begitu ya. Yang lain
Kalau berdasarkan pengalaman saya ketika Anda di kelas kan yang paling membingungkan kan teori aksi itu ya. Kesadaran subjektif dengan kesadaran objektif. Jangan keliru dengan pihak subjek dan objek. Meskipun itu mirip, tapi tidak. Karena kalau Anda kepleset tarinya ke pihak subjek dan objek, itu berarti di pihak subjek tidak ada objektifnya, di pihak objek tidak ada subjektifnya. Padahal teori aksi itu kekuatannya kan pada kesadaran subjektif dan objektif. Artinya di setiap pihak ada kesadaran subjektif, ada kesadaran objektif. Ya, bukan kemudian karena subjek dan objek. Nggak ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri ya, dan nanti kita ketemu lagi di semester 4 di mata kuliah Reforma Agraria. Polanya sama. Jadi kalau Anda ketemu saya semester 4, semester 5, polanya sama. Setiap ketemu saya bikin tugas, presentasi mahasiswa baru presentasi dosen. Gitu ya. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan terima kasih.